menurut Abah macam mana nih putusan MK ini? Kok bisa lah pula jadi yang di bawah 40 tahun jadi wakil presiden? Salah itu. Bang Naga itu salah, bukan di bawah 40 tahun. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu minimal umur 40 tahun. Kan gitu. Atau pakai atau dia yang pernah menjabat menjadi kepala daerah yang dipilih oleh melalui pemilu, atau sedang menjabat. Intinya berarti kalau dia gubernur atau bupati atau wali kota yang sedang menjabat mau calon presiden atau wakil presiden itu boleh. Jadi kalau mau jadi kan sekarang ini ada kepala desa yang umurnya 21 tahun, itu kan melalui KPU juga kan, pemilihan juga, itu boleh juga. Mana? Yang dia udah pernah menjabat kepala desa, tiba-tiba dia mau nyalon wakil presiden atau presiden, itu macam mana? Bolehnya itu? Umur 21 tahun. 21 tahun. Tapi Boleh. pernah menjabat, walaupun kepala desa. Ya boleh, yang pernah dipilih melalui pilkada atau pemilihan umum, kan gitu ya. Tapi kan enggak semua juga, yaitu intinya Pak Naga. Intinya itu kalau dia sudah pernah dipilih, diusulkan oleh partai politik. Karena itu kan perkara calon presiden ini dan wakil presiden melalui partai politik. Nggak bisa pula dia independen. Kalau dia kepala daerah boleh independen. Itu boleh juga nyalon. Jadi boleh. Boleh, tapi asal diusulkan oleh partai politik. Itu. Jadi Misalnya aku lah, aku wali kota, mau calon presiden, iya kan? Nggak ada partai yang usul aku, mana bisa? Ada aja mana. Enggak lah, kan seandainya nih kepala desa diusung dari partai ini gitu boleh lah ya. Yang penting udah pernah menjabat, jadi pernah dipilih gitu ya. Kalau kepala desa enggak lah. Enggak kan? Oh. Dia melalui pemilihan umum atau pilkada, ya kan? Bukan pilkades dibilang. Iya. Kalau pilkades nggak bisa. Yang sakit ada kemampuan belum pernah menjabat, umurnya 40 tahun ke bawah nggak bisa juga lah ya. Nggak bisa. Nah itu. Jadi syaratnya dua, umurnya 40 atau di bawah 40 pernah menjabat. menjabat. Kok suka-suka MK aja bikin keputusan ini, Pak? Ya, bukan suka-suka. Itu kan posisinya memang harus dibahas dulu di sidang kan. Sebelumnya itu kan udah ada peraturan undang-undang MK dibilang ya sebelum 40 tahun tidak boleh. Itu bukan undang-undang MK. Itu undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Harus umur 40 tahun minimal. Tapi ada orang yang keberatan. Udah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukan karena ada pengaruh Jokowi anaknya mau jadi wakil presiden itu kan? Ya. Nah inilah gue tanya dulu kan ketua kalau politik agak ngerti gue tengok. Oh ya ini coba gitu. Jadi ini nggak bisa juga kita bilang seperti itu. Enggak. Bisa juga kita bilang seperti itu. Jadi kan kalau para pengamat banyak yang berpikir ya kalau tidak anak presiden disetujui atau enggak kan gitu. Tapi kita jangan melihat dari segi anak presiden atau tidak anak presiden. Nah itu dulu kita lihat. Tapi kita melihat ada hak-hak orang ya yang dibatasi oleh undang-undang, berarti dia diskriminatif undang-undang itu. Iya kan? Jadi supaya tidak diskriminatif, posisinya di judicial review lah, ada yang keberatan. Ternyata setelah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, kan nggak semua juga disetujui. Ya, orang yang minta judicial review itu kan macam-macam. Yang pertama minta dia agar di bawah 40. Ya minimal umurnya 35 biar anak muda bisa mencalonkan. Itu ditolak Mahkamah Konstitusi. Nggak boleh, tetap 40. Tapi kalau ada yang berprestasi di Republik ini, ada yang berprestasi lah, yang bagus, memimpin daerah, tiba-tiba umurnya di bawah 40, maka dikasih ruang lah oleh Mahkamah Konstitusi. Dibolehkan kalau dia memang sudah pernah menjadi
pejabat daerah yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum atau pilkada. Berarti kita menjelaskan sama masyarakat agak sulit ya. Kalau masyarakat tahu kan anak Jokowi disahkan yang orang manusia di masyarakat awam ini kan, paling itu dibilang itu lemah ya. Kalau semua politik serupa apa tahu enak jelaskan. Yang lainnya ini yang tukang becak, bangunan, alah kerjaan nih Jokowi nya itu main anaknya jebol. Jadi gini, kenapa ini terjadi? Kalau aku melihat, kenapa ini terjadi? Karena undang-undang kita membatasi, kan gitu, terkait adalah masalah kuota, apa namanya itu, 20% itu boleh mencalonkan itu. Tapi kalau itu tidak ada, ya bisa saja kita bilang setiap partai mencalonkan presiden wakil presiden. Begitu partai dia, ya kan, 0% boleh diluluskan oleh apa namanya, oleh KPU, dia peserta pemilu, langsung mencalonkan, boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden, kan nggak ada receh-receh seperti ini. Ini kan ada semacam kita bilang pembatasan hak-hak politik bagi partai politik kan gitu. Nah, jadi harus partai politik atau gabungan partai politik. Kuotanya harus 20% perolehan suara di kursi di parlemen. Nah, dengan adanya seperti itu, sebesar apapun partai Golkar, dia nggak bisa karena dia belum cukup 20%. Sebesar apapun partai Gerindra, nggak bisa. cuma PDI lah yang bisa ya. Cuman PDI yang bisa. Orang yang mencalon presiden kan banyak. Jadi hak konstitusi dia selaku dipilih dan memilih, ya memilih bolehlah. Tapi dipilih nggak bisa dia jadi presiden. Iya. Nggak bisa. Pengaruh 20% itu. Pengaruh 20% itu. Makanya nggak ada lah ruang untuk itu. Nah, makanya ke depan supaya kita bilang apa yang dilakukan MK hari ini, kan begitu kan? Ya tergantung DPR ke depan. Kalau DPR ke depan merubah undang-undang, ya boleh 30 tahun menjadi presiden, apa masalah? Cuman ketika juga dibatasi dengan 20%, ya nggak bisa juga orang banyak calon. Tapi kenapa sidang MK ini terjadi pas mau pemilu ya kan? Ya, Nah, kenapa sebelumnya itu kan dibikin baru enak? Jadi kan biar nggak di sini mau pemilu, di situ dibikin kan? ini Paraga. Ah, Kadang-kadang kita tanya orang lawan. Iya kan? Kenapa kau mau berak katanya? Pas mau berak lah makanya mau berak. Kenapa kau makan ya? Pas lapar lah. berarti ini pas mau lapar baru dibikin Bukan. gitu juga. Iya, pas mau presiden baru dibikin. buka lah undang-undang itu. Jadi selama ini apa kerjanya nggak dibuka apa? Yang melapor. Tidak ada orang yang melakukan gugatan. Gugatan. Orang melakukan gugatannya sekarang. Heran. Ya pada saat orang melakukan gugatan lah itu dibahas, disidangkan, Pak Naga. Kalau saya menilai itu sederhana aja. Banyak juga anak presiden, anak pejabat-pejabat, anak konglomerat yang mau jadi bupati, jadi kepala daerah, mau jadi gubernur. Toh kalau memang dia nggak dicintai rakyat, kan nggak dipilih juga. Iya betul. Iya kan? Jadi kenapa kita harus sibuk? Misalnya sekarang kalau Pak Naga tuduh lah misalnya undang-undang itu sengaja dibuat untuk meluluskan Gibran calon wakil presiden. Iya kan? Iya. Kalau rakyat nggak suka dengan Gibran, Nggak dipilih. kan nggak dipilih juga. Ya kan nggak dipilih kan udah kenangan seumur hidup itu pernah jadi calon wakil presiden bilang sama cucunya kan satu kebanggaan sendiri itu. Walaupun nggak. Gini Pak Naga, orang mau tarung itu kan mau duduk, Iya. mau mengikuti kompetisi politik ya kan. Hari ini melalui pemilihan presiden, pilkada, caleg, apa segala macam. Kalau hanya sekedar calon, tidak mau duduk, itu kan melelahkan. Melelahkan. Intinya begini. Ya ada sekarang orang yang sibuk mengatakan MK ini bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga, karena ada kepentingan gini-gini memutuskan yang tidak. Saya bilang nggak begitu. Kalau saya ya, kalau saya membilang bahwasanya memang itu hak politik kok. Saya aja kalau memang posisinya punya ruang untuk calon presiden, saya mau calon presiden.
Kalau dibatasi orang gara-gara umurku masih 39 kurang setahun, ini kan gawat. Tapi cita-cita apa ada menjadi calon wakil presiden nih, Pak? Enggak. Oh, enggak. Kalau ada biar tahu awak, biar semangat juga. Bagus apa aja mewakili Sumatera Utara, Deli Serdang ya kan? Oh iya kan? Enggak lah. Oh, enggak. Kan begini Pak Naga. Ini kan ngurusi negara ini kan ukur juga lah kemampuan laju awak ini cukup nggak, longgar nggak, kan gitu. Enggak lah. Intinya hari ini kan kita melihat bahwasanya ya Gibran itu menurut kita layak. Bukan karena kita apa ya, layak. Yang pertama dia sudah pernah menjadi wali kota. Yang kedua dia itu kita bilang terlepas anak presiden. Dia sudah berada di lingkungan istana. Pastilah dia tahu kerja-kerja istana. Ya kan? Contohlah Pak Naga. Pak Naga sekarang jadi apa? Tukang. Iya Ya, kan? tukang batu. Tukang batu. Nah. Tiba-tiba Pak Naga kenek batu. Iya kan? Pak Naga mau naik jadi tukang. Pak Naga kan sudah lihat ini kerja-kerja tukang ini. Cara-caranya. Iya. Justru kalau orang walaupun dia pintar tapi nggak pernah dia di situ, Nggak tahu deh kerjaan. nggak tahu deh kerjaannya gitu. Oke. Oke. Berarti betul juga lah ya. Jadi karena mau terjadi ini yang menggugat betul, MK betul lah ya. Ya itu tadi, MK itu kita bilang posisinya hari ini dia tidak membatasi hak politik orang lain. Nggak pernah dia membatasi hak politik orang lain. Kalau di TikTok itu dibikin kan MK mahkamah keluarga, hebat kali keluarga punya mahkamah ya kan? Nah, Itu kan orang-orang yang memang merasa katanya, ya kalau dia sanggup, silakan dia calon. Banyak ini, ada berapa ini? Kita bilang bupati dan wali kota, 500 lebih se-Indonesia. Siapa yang mau berkompetisi? Silakan aja. Tapi apa ada partai yang mendukung dia? Ya. Hari ini terkait persoalan Gibran, apakah partai dia selaku dia kader PDI Perjuangan didukung partai dia? Belum tentu juga. Walaupun ruang sudah ada. Ya, kalau nggak didukung partai dia, belum tentu juga dia bisa jadi.